Episode dimulai di gudang. Ahem mulai sadarkan diri. Lalu Ahem pun melihat ke arah Aman yang sedang menghubungi seseorang. Lalu Ahem pun mencoba meraih kayu. Ahem pun memukul Aman dari arah belakang dan menghajar Aman. Lalu Ahem pun berhasil meloloskan diri. Lalu di sisi lain, keluarga Modi sudah sampai di rumah sakit. Lalu semua keluarga pun sedih melihat kondisi Kokila. Sementara Ahem masih berlari dari kejaran Aman dan anak buahnya. Lalu Ahem pun melompat dari atas jurang sambil memanggil nama Gopi. Lalu karena ikatan batin yang kuat, Gopi pun merasa Ahem memanggilnya. Sementara di rumah sakit, Kokila nampak terbaring lemah. Lalu dokter pun memeriksa Kokila. Namun Kokila nampak terbaring lemah. Ginjal dan semua keluarga pun kemudian begitu terpukul karena kondisi Kokila yang semakin kritis. Sementara Ahem tergeletak di dalam jurang. Lalu Aman pun yang melihat Ahem masih hidup, ia pun mengejar Ahem lagi. Sementara Kokila di rumah sakit berguma menyebut nama Gopi. Sedangkan Cirag menelpon polisi agar mencari Ahem dan juga Gopi. Sementara Ahem masih terus berlari dari kejaran Aman. Gopi di dalam bus tidak menyadari bahwa Ahem berada di bawah jembatan. Sementara Kokila di rumah sakit terbangun dan memanggil nama Ahem. Sementara Ahem terus berlari menghampiri bus itu. Sementara Aman dan anak buahnya terus mengejar Ahem. Lalu Ahem pun mulai sampai menggapai bus itu. Akan tetapi Ahem malah terjatuh. Ahem pun berteriak memanggil nama Ayang Gopi. Sedangkan si Ayang Gopi yang berada di bus itu berteriak memanggil nama Ahem. Gopi pun berteriak, Ahem. Lalu Gopi pun tak menyadari bahwa Ahem berada di dekatnya. Kemudian Ahem pun bangkit lagi dan berlari. Sementara Gopi terus berkata kepada Jigar bahwa Gopi mendengar suara Ahem. Lalu Jigar pun menjelaskan bahwa hanya halusinasi Gopi saja. Lalu tiba-tiba Gopi pun merasa sakit pada kandungannya. Lalu Jigar pun kaget melihat Gopi. Lalu salah satu penumpang pun berkata bahwa Gopi akan segera melahirkan. Lalu Jigar pun bingung dibuatnya. Jigar pun bertanya kepada penumpang itu, apakah di sini ada rumah sakit? Lalu penumpang itu menjawab bahwa di sini tidak ada rumah sakit. Gopi pun terus menjerit, merasa sakit di perutnya. Gopi pun meminta berhenti kepada sopir. Seketika bus itu berhenti. Lalu Jigar dan kedua perempuan itu membantu Gopi. Lalu di saat bersamaan Gopi pun melihat Ahem menaiki bus itu. Sontak saja Gopi pun memanggil Ahem. Lalu Ahem pun mendengar Gopi. Ia pun berbalik dan benar saja mereka telah dipertemukan kembali. Lalu tiba-tiba Aman dan anak buahnya menarik Ahem.
Lalu Gopi yang melihat Ahem akan dihajar oleh beberapa preman. Ia pun terjatuh pingsan. Kemudian Jigar dan Ahem pun melawan Aman dan anak buahnya. Sedangkan Gopi merasa amat sangat sakit di perutnya. Lalu Ahem dan Jigar pun berhasil melawan anak buahnya. Sementara Gopi ia sudah tak kuat menahan sakit di perutnya. Lalu beberapa wanita pun menolong Gopi. Lalu di saat bersamaan datanglah segerombolan unta dan mengelilingi Gopi. Lalu beberapa saat kemudian pun Ahem pun datang kepada Gopi. Lalu Gopi pun berkata kepada ayang embebnya, yaitu si Akang Ahem, "Ahem, aku tak mau berpisah denganmu lagi." Lalu Ahem pun menjawab, "Iya, Gopi istriku, kita akan selalu bersama." Lalu Gopi pun terus menahan rasa sakit itu. Lalu Ahem pun begitu khawatir melihat kondisi si ayang embeb Gopi.